Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sangat sering diajukan bagi teman-teman semua ya, yang ingin mulai beternak kuda. Berikut beberapa pertanyaan yang sering diajukan pada saya. Pertanyaan pertama ini dari Jakarta ya. Untuk tinggi kuda sandal ini mencapai tinggi berapa? Nah, ini kalau pertanyaannya sampai tinggi berapa ini repot juga ya. Jadi sangat tergantung sekali dengan pejantan atau induknya. Untuk kuda sandal asli yang murni sandal itu untuk jantan tidak lebih dari 128 cm dan untuk betina tidak lebih dari 124 cm. Jadi kalau ada kuda sandal yang tingginya di atas itu, maka sudah bisa dipastikan bahwa bukan kuda sandal murni, pasti sudah ada darah persilangannya. Kami untuk pemula, nah ini pertanyaan lagi dari Bali. Kami pemula lebih baik memakai kuda jenis apa? Kalau untuk pemula ini memang saya sarankan untuk memakai kuda jenis sandal. Alasannya karena kuda sandal ini tergolong sangat kuat sekali ya, mudah perawatannya, sangat kuat, dan yang pasti kuda sandal ini adalah kuda yang sangat bersahabat dengan manusia. Jadi sandal itu mudah sekali jinak. Berapa bulan untuk belu bisa ditunggang? Oh, kalau untuk yang ingin membeli belu kuda sandal nggak perlu khawatir ya. Jadi saat kita membeli belu yang umur 1 tahun, paling kita rawat selama 3 bulan, ini sudah berubah total untuk badannya, posturnya ini akan berubah total. Biasanya 3 bulan ini udah kuat ditunggangi untuk bobot antara 50 sampai 60 kilo. Ini lagi ada pertanyaan bagus. Bagaimana memprediksi ketinggian kuda? Oh, jadi begini. Kalau usia 2 tahun ini tingginya 120 cm, berarti nanti mentoknya di usia 4 tahun bisa 126 hingga 128 cm. Jadi kalau ada kuda usia 2 tahun atau tingginya cuma 120, ini patokannya nanti mentok bisa 126 sampai 128. Jadi kalau misalkan kita mendatangkan belu yang umur 1 tahun tingginya cuma 115 atau 118, ini kemungkinan pasti di atas 130, bisa di 135an bahkan lebih untuk kuda sandal. Nah, ini ada lagi pertanyaan, untuk kuda sandal ini mentok tingginya sampai berapa? Wah, kalau kuda sandal ini ada yang jantan itu tingginya 140 lebih, bahkan betina itu kemarin ada sandal betina itu dijual tingginya 143an. Jadi memang di Sumba sendiri sana untuk pejantan yang asli sandal udah jarang ditemui ya. Rata-rata kebanyakan itu udah pejantan B, bahkan ada yang memakai pejantan THB. Pertanyaan selanjutnya, untuk kuda sandal dan kuda mini harganya mahal mana? Nah, kalau untuk kuda sandal dengan harga kuda mini jelas lebih mahal kuda sandal. Karena kalau membedakannya, kalau kuda sandal itu bisa tinggi sampai 140 lebih atau 135 kita anggap rata-rata, tapi kalau kuda mini itu mentok itu 115, yang umum itu 108 cm, 110 cm kuda mini. Kalau kuda sandal itu harganya yang standar dulu itu 10 hingga 13 juta, itu ya udah tergolong lumayan ya. Tapi kalau untuk ras pacu itu antara 15 sampai 20 juta. Kalau untuk kuda mini itu harga rata-rata 7 jutaan. Jadi kalau untuk anak-anak sih boleh, tapi kalau untuk orang dewasa kasihan. Karena kuda mini ini tergolong kuda tarik, bukan kuda tunggang. Ini pertanyaan lagi dari Jakarta. Bagaimana kalau saya merawat kuda hanya menggunakan bedak tanpa rumput? Tidak kami sarankan, karena kuda ini pencernaannya sangat rentan sekali. Biasanya kalau kita penggunaan hanya memakai
makanan-makanan kayak apa namanya, makanan-makanan yang terlalu tinggi seratnya ini biasanya malah bisa membuat kuda ini kolik. Penyakit kuda apa yang paling bahaya? Ini ada pertanyaan lagi, untuk penyakit kuda yang paling bahaya apa? Kalau penyakit kuda paling bahaya itu masuk angin ya, masuk angin. Biasanya kuda itu kalau masuk angin, mereka apa namanya, untuk masuk angin ini biasanya mereka itu mudah sekali mati. Pertanyaan selanjutnya apa? Apakah untuk pemula diperbolehkan untuk merawat kuda G? Boleh saja asalkan punya uang ya, karena harganya jelas di atas kuda sandal, kuda G. Tapi tidak saya sarankan. Di samping rentan sekali terhadap penyakit, kuda G ini repot sekali untuk perawatannya ya. 2 hari aja, 2 hari 3 hari nggak keluar kandang, ini kakinya udah bengkak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana melihat usiran kuda yang bagus? Kalau untuk usiran sih terlalu ribet ya, saya nggak menganutnya. Cuma saya sarankan untuk pemula jangan membeli kuda yang usirannya di bawah testa, di bawah mata, maksudnya di bagian testa di bawah mata. Kenapa? Kalau di bawah mata ini sangat mempengaruhi harga pasaran sebenarnya. Kalau mempengaruhi di apa namanya, karakter kuda dan lain-lain, saya nggak menganutnya. Jadi menurut saya nggak ada pengaruhnya, karena sekarang udah modern ya, udah modern. Jadi kalau pola usiran dan lain-lain sepertinya udah mulai dihilangkan. Berapa harga kuda untuk tinggi, ini pertanyaan selanjutnya. Berapa harga kuda untuk tinggi 130 sampai 135 cm? Kalau untuk jantan rata-rata 15 hingga 20 jutaan itu ya, yang lumayan lah. Tapi kalau untuk kuda betina antara 20 sampai 25 juta. Jadi tergantung darahnya ya. Jadi kalau darahnya bagus, walaupun pendek dia agak mahal. Saya untuk pemula ini tidak. Saya untuk pemula mencari kuda yang ini, maksudnya gini. Saya untuk pemula untuk mencari kuda yang posturnya bagus itu yang seperti apa? Saya sarankan untuk membeli yang darah. Jadi darahnya, turunannya, pejantannya apa bisa ditanyakan ke saya. Atau minimal capnya cap apa. Ini pertanyaan lagi. Bagaimana kalau kuda sandal itu yang lahir di Jawa? Nah, kalau kuda sandal dikawinkan sandal yang lahir di Jawa namanya kuda tokol, kuda tekol atau blaster. Tidak kami sarankan. Tidak kami sarankan untuk pemula. Kenapa? Karena rata-rata blaster ini gigit juga nendang. Kalau dekat dengan teman-temannya itu dia kalau bunyi terus gitu, teriak-teriak. Jadi tidak saya sarankan untuk pemula. Ada lagi pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan harga kuda yang harganya 5 juta rupiah? Saya belum pernah lihat, walaupun kuda sekelas kuda anjing atau kuda mini tidak pernah melihat. Cuma seandainya ada, sudah bisa dipastikan bahwa bukan kuda yang bagus dan layak. Jadi kalau kuda mini atau kuda anjing ini bukan jenis kuda yang tunggang ya, walaupun bisa ditunggang. Ini bukan kuda tunggang, namun kegunaan sebenarnya adalah kuda tarik. Dia kuda pekerja. Bagaimanakah mengajari kuda sandal untuk tunggang? Kalau untuk mengajari sandal agar bisa ditunggang, ini bisa minta ajari orang-orang yang sudah berpengalaman, atau bisa juga untuk bertanya secara anytime, secara apa namanya, bisa bertanya secara langsung kepada kami. Insya Allah akan kami pandu makanan yang bagus agar cepat tinggi. Ini ada lagi pertanyaan, bagaimana memberi makan kuda agar cepat tinggi? Kalau saya sih yang penting gizinya tercukupi ya, gizinya tercukupi kayak polar, brand, atau apa namanya, dedak, bisa juga pakai H100 dan lain-lain. Ini lagi, bagaimana untuk vitamin kuda? Saya kira kalau kuda hanya kegunaan untuk tunggang saja, tidak membutuhkan vitamin yang berlebihan. Jadi nanti mungkin insya Allah di video selanjutnya akan kami share atau kami bagi cara bagaimana pemberian vitamin pada kuda. Jadi nggak terlalu berlebihan. Makanya kami sarankan untuk menggunakan kuda sandal. Kenapa? Karena kita nggak terlalu repot
Tapi nggak usah ini ya, nggak usah apa namanya, nggak usah vitamin-vitamin yang aneh, yang tentu saja membuat kita semakin susah ya nanti. Terus untuk pertanyaan selanjutnya, khusus untuk pembeli yang dari luar pulau seperti Bali, Kalimantan ataupun Lampung, berapa pembiayaan untuk pengiriman ke Kalimantan? Kalau kemarin itu ke Kalimantan biaya kapalnya itu 3 juta, kalau biaya surat sekitar 500.000, jadi 3,5 juta udah berangkat ke Kalimantan. Kita titipkan nanti di kapal muat sapi itu ya. Kalau ke Lampung biayanya 8 juta khusus untuk Lampung. Makanya berapa orang Lampung yang ingin membeli kuda asli langsung dari Sumba bisa titip ke kami. Untuk sementara waktu kalau belum ada pengiriman ke Lampung, kita dititipkan di kandang saya dulu. Berapa biayanya untuk penitipan kuda di kandang saya? Hanya ganti pakan saja, untuk nanti tak bantu untuk kasih vitamin dan lain-lain. 1 bulannya 500.000 saja. Jadi insya Allah nggak terlalu memberatkan Anda. Ini kalau dihitung-hitung sangat murah sekali ya. Pertanyaan selanjutnya, berapa lama pengiriman kuda dari Sumba? Kalau saya itu sih umumnya 1 bulan sekali ya. 1 bulan sekali. Dan ini ada pertanyaan selanjutnya, untuk pembelian kuda langsung dari Sumba ini bagaimana sistem pembayarannya? Kalau bagaimana sistem pembayarannya, umumnya DP dulu. Nanti pelunasannya kalau kuda mau naik kapal. Jadi kalau kuda udah mau naik kapal, kami infokan ini kuda mau naik kapal, maka pelunasan gitu. Bagaimana tentang resiko kuda? Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana kalau ada kematian di dalam kapal? Kalau kematian di dalam kapal, maka kerugian kita bagi 2, 50-50. Jadi jenengan rugi 50, saya rugi 50. Cuma tidak perlu khawatir, untuk sepanjang pengiriman saya ini sudah sering sekali ya, hampir tiap bulan saya ngirim kuda dari Sumba. Ini baru 1 kali saja mengalami kematian. Insya Allah aman lah, kami jaga, kami pilihkan yang terbaik. Kalau memang tidak layak untuk dikirim, kami tunda dulu. Kami tunda dulu untuk pengiriman bulan depannya, seperti itu. Ini ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau saya membeli kuda langsung dari Sumba, titip ke Mas Anas, nanti apa tidak ada biaya tambahan lain? Nah, ini ada pembiayaannya itu di Perak. Biasanya ongkos buat bongkar muat, untuk ongkos bongkar muatnya itu antara 200 hingga 250.000 rupiah. Jadi memang bukan kami yang menarik itu ya, yang maksudnya pembiayaannya bukan untuk kami, tapi memang ini asli dari pihak pelabuhan. Selanjutnya, bagaimana memilih kuda sandal yang bagus? Kalau saya sih melihat dari posturnya ya, terus cara dia berjalan, kelenturan di bagian punggungnya, dilihat kaki-kakinya. Jadi kalau dia kaki-kakinya proporsional, ideal, nggak terlalu kepanjangan kakinya, juga nggak terlalu kerendahan, nggak terlalu panjang tubuhnya. Jadi yang tubuh yang nggak profesional, nggak seimbang juga tidak saya sarankan. Bagaimana melihat kuda yang cantik? Kalau kuda yang cantik itu, kalau saya lebih suka kepalanya kecil. Kalau saya, bagaimana seorang pemula untuk memakai kuda pacu? Bagaimana? Maksudnya gini mungkin pertanyaannya. Bagaimana untuk pemula apabila merawat kuda pacu? Tidak masalah. Jadi yang dimaksud kuda pacu itu adalah turunan-turunan dari kuda-kuda yang memang larinya kencang, tidak masalah. Ini lebih bagus. Untuk karakternya nanti tergantung pola perawatan kita ya. Kalau perawatannya untuk tunggang, nanti juga walaupun dia berdarah pacu itu tunggangnya bagus-bagus. Contohnya di kandang saya ini rata-rata adalah kuda pacu, namun karena memang saya latih untuk tunggang, semuanya bisa ditunggang dengan enak. Ini ada pertanyaan lagi, berapa biayanya untuk belajar tunggang di kandangnya Mas Anas? Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin belajar merawat kuda atau ingin hanya sekedar belajar tunggang, bisa datang ke tempat saya gratis. Ya, nggak apa-apa, gratis ya. Jadi tidak ada biaya apapun lah, insya Allah saya ajari sesuai kemampuan saya. Ada lagi pertanyaan, ini pertanyaan yang agak dalam. Bagian kaki kuda manakah yang paling sering cedera? Ini bagian kaki sebelah kiri. Depan kiri itu kenapa? Karena kalau posisi dia lari, kalau kaki yang jatuh itu kanan dulu, kaki kiri ini maka hanya sebagai penyeimbang. Jadi
jatuh kakinya ini tidak tahu kuda itu saat lari kencang jatuh kakinya bagian kiri itu tidak tahu. Kalau kanan dia bisa melihat kudanya, tapi kalau untuk kaki bagian kiri ini kuda hanya menyeimbangi kanan saja. Makanya kenapa itu sering sekali untuk kasus-kasus kuda patah, cedera dan lain-lain itu kaki sebelah kiri. Nah ini ada pertanyaan lagi, bagaimana untuk kuda yang dipakai lari di jalan raya? Tidak saya sarankan karena kasihan kakinya ya. Kuda itu gini, saat mereka sering dipakai itu membutuhkan kalsium yang lumayan, makanya untuk pola pakan itu biasanya kami tambahkan 1 sendok teh untuk pemberian kalsium tambahan. Itu kenapa? Karena saat penggunaan yang terlalu sering ini, maka kalsium kuda ini akan membutuhkan kalsium yang sangat tinggi untuk seekor kuda. Makanya kenapa untuk pemakaian di jalan raya yang terlalu kencang ini saya tidak sarankan karena akan mudah cedera. Biasanya kena sensor, tulang sensornya ini kena kayak ada benjolan gitu, kalau capek dia akan pincang. Oke, cukup dulu. Bagi teman-teman yang ingin membeli kuda langsung dari Sumba bisa hubungi saya via WA ya, atau bisa telepon saya secara langsung. Insya Allah akan saya pilihkan kuda yang terbaik. Jadi untuk teman-teman pemula yang ingin belajar membeli kuda atau belajar merawat kuda, tidak usah takut. Jadi kalau membutuhkan pertanyaan apapun bisa komen di bawah video ini. Insya Allah kami jawab satu-satu ya. Cukup dulu dari saya. Ini ada pertanyaan yang terakhir, Mas Anas rumahnya mana? Kalau saya aslinya Kabupaten Malang ya, untuk tepatnya Kecamatan Pujon. Kalau ingin mencari rumah saya kira-kira 20 menitan dari pusat kota wisata Batu. Jadi kalau main-main ke kota Batu bisa main langsung ke rumah saya. Insya Allah kita ngopi bareng ya. Cukup dulu, sekian dari saya. Insya Allah saya akan buat video lagi yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.